Salam sukacita. Inilah hari-hari yang luar biasa dan menentukan. Ini hari di mana saudara bisa naik dan naik dan naik. Dan ini hari yang bisa membuat saudara turun. Saudara, banyak orang sedang tidak sadar bahwa hidupnya ada di sebuah titik penentuan yang setiap hari pilihannya sangat menentukan. Kita mau belajar dari 12 anak Yakub. Saudara, ke-12 anak ini memiliki kesempatan yang sama. Memiliki kesempatan untuk naik, memiliki kesempatan untuk jadi berkat, memiliki kesempatan untuk berhasil dan mewariskan sesuatu buat keturunannya. Tetapi beberapa memilih untuk naik dan beberapa memilih, saudara, untuk membiarkan hidupnya diterkam oleh keadaan. Hari ini kita mau belajar dari salah satu anak yang mungkin tidak terlalu terkenal, yaitu saudara Gad. Dikatakan Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Saudara, ini adalah seorang tokoh yang tidak terkenal, Gad. Kalau saudara membandingkan di ayat yang lain, dikatakan Gad adalah seperti panglima perang. Saudara, dalam hidupnya rupanya berkali-kali dia mengalami serangan. Berkali-kali dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Berkali-kali dia harus pindah dari satu tempat ke satu tempat. Saudara, itu bisa membuat dia menjadi capek. Membuat dia menyerah kepada keadaan. Membuat dia pahit, merasa Tuhan tidak adil. Tetapi sebaliknya dengan Gad, setiap kali keadaan dia diserang, dia belajar dan belajar. Dia mempelajari kenapa dia bisa kalah. Dia mempelajari bagaimana kelemahan daripada musuhnya. Dia mempelajari, saudara, bagaimana dia lain kali bisa berhasil. Dan bagaimana dia bisa menduduki daerah demi daerah. Akibatnya, saudara, Alkitab mencatat suku ini menjadi suku yang paling jago berperang. Suku yang paling handal menggunakan senjata. Dan suku ini, saudara, menjadi pemimpin-pemimpin besar. Dalam hidup ini ada begitu banyak serangan yang mungkin saudara alami. Saya belajar dari hidup saya. Saya bukan orang yang dalam hidup ini mengalami sesuatu dan perjalanan yang serba lancar. Saya mengalami begitu banyak serangan. Saudara, di usia 3 tahun saya kena kanker. Dan saat itulah saya sebenarnya sangat menderita. Ayah saya berkata, engkau mau pakai iman atau engkau membiarkan tanganmu diamputasi. Saudara, saya pertama kali belajar iman itu di usia 3 tahun. Waktu saya berkata saya mau iman, ayah saya berkata angkat tanganmu setiap kali. Di saat engkau begitu letih dan sakit, jangan menangis. Tapi angkat tanganmu dan berkata terima kasih Tuhan, tolong Tuhan. Saudara, itu awal saya belajar apa namanya iman. Saudara, dan saya bersyukur itu membuat saya hari ini bisa menjadi orang yang berperang melawan penyakit, melawan kemiskinan, melawan, saudara, apa yang namanya masalah dan tantangan dengan sebuah senjata yang namanya adalah iman. Hal kedua, saudara, yang pernah saya alami di usia saya yang sangat muda, saya hampir mengalami pelecehan seksual dan hampir ke arah pemerkosaan. Saudara, saya sangat-sangat tertekan. Hari itu, saudara, saya bisa mandi 7 kali. Karena saya merasa begitu kotor, disentuh dan dipegang oleh seseorang yang saya tidak suka. Saudara, dan sejujurnya, yang namanya kemarahan dan kesakitan itu begitu rupa menguasai saya. Tapi hari itu saya belajar yang namanya pengampunan. Saudara, Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni, nak, maka engkau tidak akan diampuni. Saat itu, saudara, orang itu satu gereja dengan saya. Hari itu, saudara, orang itu ada. Dan entah bagaimana Tuhan mengaturnya. Pada saat kami berbakti, tidak ada satu bangku pun yang kosong, saudara. Kecuali, saudara, bangku di sebelah saya. Dan orang ini datang terlambat. Saudara, dan orang ini duduk persis di sebelah saya. Saudara, sejujurnya hati saya pengen teriak. Pengen lari.
Bahkan saya tidak pernah berani cerita kepada siapapun apa yang saya alami saat itu. Saya begitu membenci, jijik hanya ada di sebelah dia. Saudara, hari itu pemimpin pujian tiba-tiba menyanyikan, kita saudara, kau saudaraku, kau saudariku. Dan dia bilang bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Saudara, dan saya berkata sampai mati saya tidak akan mau bergandengan tangan dengan orang itu. Tapi tiba-tiba saya dengar sebuah suara. Tuhan berkata, nak, jangan pernah jadi pecundang. Jangan pernah biarkan kemarahan, kepahitan itu menguasai hidupmu. Tuhan berkata, mau jadi pemenang, tatap mata orang itu, salami dia, dan berkata, sudah selesai. Aku mengampunimu, tapi aku berkata, sudah selesai. Karena aku mengampunimu, engkau saudaraku, jangan pernah ulangi lagi. Saudara, saya menangis, tapi saya tahu itu harus saya lakukan. Dengan kekuatan yang ajaib, saya pegang tangan orang itu. Dan saya berkata, sudah selesai. Saya mengampuni engkau saudaraku. Karena itu jangan pernah buat itu lagi. Saudara, itu awal Tuhan mengajar saya tentang senjata pengampunan. Tentang senjata mengasihi. Berkali-kali sesudah itu, saya mengalami banyak hal. Disakiti, dihina, difitnah, ditekan, ditipu. Tapi itu senjata menjadi sebuah senjata yang sangat luar biasa. Semakin saya melepaskan pengampunan, semakin saya dimerdekakan. Pengampunan membuat seseorang naik dan terus naik. Pengampunan membuat seseorang di atas orang itu. Saudara, karena pengampunanlah maka Yusuf menjadi raja. Karena pengampunanlah maka Yesus menjadi raja di atas segala raja. Karena pengampunan maka Daud menerima warisan daripada Saul. Saudara, pengampunan adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Saya belajar senjata saya yang kedua, yaitu kasih dan pengampunan. Saudara, ada begitu banyak senjata yang saya pelajari. Justru karena saya diserang. Saudara, God memilih setiap kali dia diserang. Dia tidak membiarkan hidupnya tergeletak. Dia tidak membiarkan hidupnya terkapar. Dia tidak membiarkan kesalahan sekali atau dua kali itu menghentikan dia. Tapi God mendidik dirinya untuk belajar senjata demi senjata. Menguasainya, melakukan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini kita akan menghadapi begitu banyak di dalam dunia. Dunia penuh dengan kemarahan, dengan ketidakadilan, dengan kesakitan, dengan penderitaan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, serangan apa yang saudara sedang hadapi. Tapi ingat yang dipilih God. Dia milih belajar berperang dan menjadi pemenang. Dan saya percaya saudara ditakdirkan lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau memberi kami begitu banyak senjata. Sehingga kami lebih dari pemenang. Kami mau tangkap senjata ini Tuhan. Dan kami mau belajar menjadi pemenang. Kami tahu ada banyak musuh menyerang kami. Tapi Engkau lebih besar dari semuanya. Bahwa semua musuh kami sudah ada di bawah telapak kami. Karena Engkau memberi kami senjata untuk berperang. Mari Tuhan, pimpin kami, ajari kami berperang. Supaya kami menyelesaikan pertandingan ini. Dan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa.